Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memberi aba-aba kalau negara-negara Barat harus bersiap menghadapi perang panjang di Ukraina. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam wawancara dengan grup media Jerman Funke Minggu 17 September 2023. Meski mengaku menginginkan perdamaian secara cepat di Ukraina, Stoltenberg bersikeras kalau dia tetap mendukung tujuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk meraih kemenangan militer atas Rusia. Sebagian besar perang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan saat pertama kali dimulai, kata Stoltenberg. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang di Ukraina. Menurut laporan media selama 2 bulan terakhir, para pejabat barat dan perencana militer telah mengakui kalau serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia kemungkinan besar tidak akan berhasil. Mentoknya counter ofensif Ukraina yang dimulai sejak summer awal Juni itu membuat situasi penguasaan wilayah pada sebagian besar garis depan pertempuran tidak berubah ketika winter musim dingin tiba. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Ukraina telah kehilangan lebih dari 71.000 tentara sejak serangan balasan dimulai pada bulan Juni lalu. Meski tingkat kehilangan jumlah pasukan sangat besar, beberapa unit pasukan dilaporkan bahkan kehilangan 90% tentara mereka, menurut sumber Ukraina. Stoltenberg bersikeras kalau NATO akan terus mengedepankan solusi militer bukan solusi diplomatik. Kami semua mengharapkan perdamaian secepatnya, kata Stoltenberg. Tetapi pada saat yang sama kita harus menyadari jika Presiden Zelensky dan Ukraina berhenti berperang, negara mereka tidak akan ada lagi. Kalau Presiden Putin dan Rusia meletakkan senjata mereka, baru kita akan mencapai perdamaian, kata dia. Setelah meninggalkan perjanjian damai yang ditengahi Turki pada April lalu, Zelensky mengeluarkan dekret yang melarang semua negosiasi dengan Rusia. Selain itu, ia telah berulang kali bersumpah untuk merebut kembali wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhia, serta Crimea. Wilayah-wilayah ini diklaim Ukraina daerah kedaulatan negara mereka. Bagi Rusia, sebagaimana mencontohkan Crimea, daerah-daerah tersebut perlu dukungan karena memiliki keinginan rakyatnya untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Adapun Crimea diklaim Moskow merupakan wilayah yang memberikan suara terbanyak untuk bergabung dengan Federasi Rusia pada tahun 2014. Sikap Zelensky didukung oleh Washington, di mana para pejabat Amerika berulang kali menegaskan bahwa hanya Presiden Ukraina yang dapat memutuskan kapan akan mengupayakan perdamaian. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengecam Putin karena dianggap menolak diplomasi yang berarti. Rusia menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap solusi diplomatik terhadap konflik tersebut. Namun, Moskow menekankan perjanjian perdamaian apapun harus mempertimbangkan realitas teritorial baru, bahwa Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, dan Crimea tidak akan pernah diserahkan kembali ke Ukraina.